Halo sobat sekalian, kaya apa kabar? Ken kabare agak kareba? Semoga kalian baik-baik saja. Mohon maaf setelah lebih dari 2 pekan admin baru sempat upload video lagi, dikarenakan adanya kesibukan lain yang tak terhindarkan sehingga admin baru sempat sekarang. Baiklah, pada pembahasan film kali ini kita akan bergeser ke negara Jepun. Berkisah tentang seorang pria tampan bernama Etsuro Kurosu yang diperankan oleh Yosuke Sugino. Sugino ya, bukan Sugiono. Sugiono siapa ya? Si kakek. Udahlah, Jomblowers pasti tahu itu. Diceritakan, Kurosu jatuh cinta kepada seorang gadis cantik dan imut yang kebetulan tetangga kamarnya juga bernama Ryo Miyaichi, diperankan oleh Haruka Fukuhara. Tak disangka, ternyata di balik wajah cantik dan imut Miyaichi, tersimpan karakter pembunuh yang sangat sadis. Namun mengetahui hal itu, alih-alih menjauhi, Kurosu malah memacari Miyaichi. Pada film ini, karakter Miyaichi digambarkan sebagai pembunuh yang sangat sadis tanpa peduli siapapun itu. Termasuk orang yang dicintainya akan dibunuh demi memenuhi hasrat membunuhnya. Bagaimana kisah cinta mereka? Apakah Kurosu akan dibunuh juga oleh Miyaichi? Bagi yang penasaran, simak. Etsuro Kurosu adalah seorang mahasiswa di salah satu universitas di Jepang. Ia menjadi seorang mahasiswa yang hikikomori atau orang yang cenderung menyendiri dan tak suka bergaul dengan kehidupan sosial. Hari itu, Kurosu merasa sangat depresi menghadapi tugas-tugas dan beban sebagai seorang mahasiswa. Saking tak kuat menahan stres, akhirnya ia memutuskan untuk bunuh diri. Tapi dengan cara menggantung diri pada pengait di dinding kamarnya. Ini mah bunuh diri setengah-setengah namanya. Karena pengait itu tak kuat menahan berat badan Kurosu, pengait tersebut kemudian terlepas dan ia tak jadi mati. Akibat dari kejadian itu, dinding kamarnya menjadi berlubang. Kurosu lalu mendekati lubang tersebut dan mencoba mengintip ada apa di balik kamarnya. Kurosu merasa sangat terpana dengan pemandangan yang dilihatnya. Bagaimana tidak, ia melihat seorang gadis yang sedang makan roti dengan sikapnya yang sangat manis. Ia baru sadar ternyata selama ini dirinya bertetangga dengan seorang gadis yang imut dan cantik. Setiap hari Kurosu taunya hanya mengintip aktivitas Miyaichi dari lubang itu. Kurosu menyesal kenapa ia baru tahu sekarang kalau tetangga kamarnya adalah seorang wanita cantik. Kenapa nggak dari dulu coba? Dari situ ia juga mulai mengetahui kalau Miyaichi ternyata memiliki kesamaan dengan dirinya. Suka menyendiri dan tak punya teman juga. Wah, kayaknya cocok nih. Hari itu sama seperti biasanya, Kurosu melakukan aktivitas rutinnya. Miyaichi membuka seluruh pakaiannya. Tapi Kurosu tidak dapat melihat Miyaichi yang posisinya tidak terjangkau oleh penglihatan Kurosu. Saking penasarannya, Kurosu keluar dan mengintip Miyaichi dari celah pintu kamarnya. Benar-benar ya Kurosu nih. Tapi ternyata aksi Kurosu ketahuan oleh seorang gadis yang tak kalah cantik juga dari Miyaichi. Namanya Haruko. Saat itu, Haruko sedang membawa makanan untuk kakaknya yang ngekos di tempat itu juga. Karena kakak Haruko lama tak membuka pintunya, dan mungkin Haruko juga sedang terburu-buru, Haruko lalu menggantung makanan yang dibawanya di gagang pintu kos kakaknya lalu pergi, berharap kakaknya akan menemukannya saat membuka pintu. Kurosu sepertinya penasaran dengan barang yang dibawa Haruko tadi. Ia lalu mengambil kresek tersebut dan membukanya. Ternyata isinya kue dan minuman. Berhubung dirinya sendiri dalam keadaan lapar, tanpa pikir panjang, Kurosu langsung melahap kue yang bukan miliknya itu. Seandainya aja kue itu ada racunnya, mati konyol lah kau Kurosu. Saat Kurosu sedang asik-asiknya menyantap kue Haruko, ternyata Miyaichi sedang berdiri di depan pintu kamarnya dan memandang ke arah Kurosu. Begitu menyadari kalau Miyaichi sedang melihatnya, secara spontan Kurosu langsung menyemburkan kue dan makanan yang dinikmatinya. Dengan gerak-gerik seperti maling yang tertangkap basah, Kurosu beralasan, katanya dirinya hanya ingin mengecek barang itu. Siapa tahu barang berbahaya dan kelihatannya mencurigakan. Tapi sepertinya Miyaichi tidak peduli dengan apa yang dilakukan Kurosu. Ia malah bertanya ke Kurosu apakah dirinya tinggal di kos itu juga. Kurosu menjawab kalau dirinya tinggal tepat di sebelah kamar Miyaichi. Sambil terus melanjutkan percakapan dengan perkenalan, Miyaichi lalu mengajak Kurosu untuk makan siang bersamanya. Dalam hati Kurosu, wow, kesempatan bagus nih. Kurosu sepertinya masih sangat malu-malu dengan Miyaichi. Terlebih lagi, sikap Miyaichi yang kalem dan selalu memasang senyum manis ketika bertatapan dengannya. Kurosu mulai mengetahui kalau ternyata Miyaichi adalah gadis yang cerdas dan pandai memasak. Miyaichi hanya tertawa kecil dan tersenyum melihat tingkah Kurosu saat meminta tambah dan makan dengan lahapnya. Akhirnya setiap hari, Kurosu hanya bisa mengintip Miyaichi dari balik dinding kamarnya dan numpang makan di kamar Miyaichi. Begitu seterusnya. Hingga suatu hari saat makan siang, sepertinya Kurosu mulai sadar diri. Ia mengutarakan perasaannya kalau dirinya merasa tidak enakan kepada Miyaichi karena setiap hari ia terus-terusan numpang makan dengannya.
sementara dirinya seorang pengangguran yang putus kuliah. Mieichi menanggapi perkataan Kurosu dengan tersenyum dan mengatakan, kalau kita terhubung dengan indah bukannya bagus. Kata-kata Mieichi membuat Kurosu bingung. Apakah itu kode kalau Mieichi juga menyukainya? Tapi Kurosu sepertinya segan untuk bertanya. Singkat cerita, pada malam harinya, Kurosu memutuskan untuk tidak mengintip Mieichi lagi. Ia menutup lubang itu dengan kertas yang direkatkan dengan paku. Di sisi lain, Kurosu teringat dengan peraturan di kosnya yang melarang menempelkan paku di dinding. Di saat yang bersamaan, Kurosu melihat cahaya dari kamar Mieichi yang tembus dari kertas yang ditempelnya. Mengetahui Mieichi datang, ia segera mengintip lagi apa yang dilakukan Mieichi di kamarnya. Kali ini berbeda. Mieichi menggunakan jas hujan bersama dengan Om-Om. Tentu saja hal itu membuat Kurosu merasa sangat kaget. Rupanya gadis yang selama ini ia idam-idamkan adalah simpanan Om-Om. Kurosu terus mengintip. Ia penasaran adegan apa yang akan terjadi berikutnya. Om-Om itu lalu memeluk Mieichi dari belakang. Sepertinya mereka akan melakukan adegan esek-esek. Sementara Mieichi hanya tersenyum lalu memegang tangan Om-Om yang memeluknya itu. Dengan cepat Mieichi menggunakan jurusnya dan menggorok leher si Om dengan cutter yang dipegangnya. Setelah membunuh Om-Om tadi, Mieichi kelihatan tersenyum gembira. Kurosu bertambah kaget menyaksikan kejadian di depan matanya. Mieichi yang selama ini dikenal dengan sikap kalem dan polosnya, ternyata adalah seorang psikopat. Kurosu seperti tak percaya apa yang dilihat barusan. Ia berusaha meyakinkan diri kalau tadi dirinya salah lihat. Kurosu yang masih bingung dengan kejadian yang disaksikannya tadi, tiba-tiba dihampiri dengan suara ketukan pintu kamarnya. Rupanya itu Mieichi. Ia ingin makan malam di kamar Kurosu, sementara Kurosu tidak berani bertanya sedikit pun kepada Mieichi, apalagi menolaknya. Setelah Mieichi pulang, Kurosu mengintip lagi ke kamar Mieichi. Dinding kamar Mieichi yang tadinya berlepotan dengan bercak darah, kini bersih kembali. Kurosu pun merasa tenang dan berkesimpulan bahwa yang dilihatnya tadi hanyalah halusinasi. Esok harinya saat Kurosu sedang mencuci pakaian, ia selalu berbicara kepada dirinya sendiri, masih terkait apa yang dilihatnya di kamar Mieichi semalam. Kurosu berusaha meyakinkan dirinya kalau pasti ia salah lihat. Mieichi adalah seorang gadis yang baik, cantik dan juga imut seperti yang dikenalnya. Pada malam harinya, karena kamar Kurosu memang tidak memiliki lampu, ia menyalakan lilin untuk penerangan. Dan seketika pandangannya tertuju lagi pada lubang rahasianya. Penasaran kira-kira Mieichi lagi ngapain ya di kamarnya. Kurosu mencoba mengintip lagi. Kali ini, Mieichi datang dengan seorang pria yang mengenakan kaos singlet dan bertato. Sementara, Mieichi mengenakan seragam andalannya. Ya, bisa dipastikan Mieichi tidak akan melakukan adegan yang pria itu mau. Dan pria itu pun bernasib sama dengan Om-Om kemarin malam. Kini Kurosu benar-benar percaya kalau ia tak salah lihat. Mieichi memang seorang psikopat berbulu meong. Imut tapi sangat berbahaya. Tanpa sadar, Kurosu berteriak ketakutan dan menyadarkan Mieichi yang sedang menikmati sensasi karena nafsu membunuhnya telah terpuaskan. Menyadari kalau Kurosu sedang mengintipnya, Mieichi lalu mencolokkan pisaunya ke lubang rahasia itu. Kurosu hampir saja terkena tusukan pisau Mieichi. Beruntungnya, ia masih sempat menghindar. Kurosu segera berlari meninggalkan kamarnya karena ia tahu Mieichi pasti akan membunuhnya. Secara, ia akan melihat semua kejadian tadi. Kurosu berlari sekuat tenaga, tapi ternyata Mieichi mengejarnya. Bahkan Mieichi mampu berlari lebih cepat dari Kurosu. Kurosu memutuskan untuk berlari ke atap gedung dan ia tak tahu lagi harus kemana. Mieichi lalu berjalan mendekati Kurosu sembari memegang pisaunya. Kemudian Mieichi menginterogasi Kurosu terkait yang Kurosu lihat barusan, sambil mengacungkan pisau ke arah Kurosu. Kurosu hanya bisa pasrah dan berkata bahwa sejak awal dirinya memang sudah ingin mati. Tapi karena ia melihat Mieichi pada pandangan pertama, Kurosu mengurungkan niatnya untuk bunuh diri dan jatuh cinta kepada Mieichi. Kalaupun ia berhasil kabur, ia juga tak tahu bagaimana cara menjalani hidup tanpa Mieichi. Kurosu lalu berteguk lutut dan memejamkan mata. Ia pasrah dibunuh oleh Mieichi saat itu juga. Mendengar perkataan Kurosu, Mieichi merasa tertarik dengan Kurosu. Kini Mieichi mendekap Kurosu dari belakang dan mengancam Kurosu sambil meletakkan pisau pada lehernya, seolah-olah akan membunuhnya. Mieichi lalu menanyakan perasaan Kurosu saat ini selain menanti ajal tiba. Tapi Kurosu malah memberikan jawaban yang mencengangkan. Ia mengatakan saat ini dirinya hanya ingin berpacaran dengan Mieichi. Sambil tersenyum, Mieichi menerima Kurosu dengan menjawab, "Boleh aja." Jawaban Mieichi tentu saja membuat Kurosu kaget sekaligus senang. Akhirnya mereka mulai menjalin hubungan kasih. Kurosu berencana akan menambal lubang rahasia itu selamanya. Tapi Mieichi melarangnya. Mieichi mengatakan kalau hal itu tak perlu dilakukan. Toh mereka juga sudah berpacaran. Dengan begitu, kesannya mereka akan seperti satu kamar. Kurosu juga sudah mendapatkan pekerjaan. Tapi lucunya, Mieichi sendiri tak memahami arti kata pacaran. Dan memang hubungan mereka terlihat datar-datar saja dan jauh dari kata romantis.
Saat Kurosu sedang bertugas menjadi kasir di minimarket tempat kerjanya, ia bertemu lagi dengan Haruko. Sepertinya Haruko menyukai Kurosu. Ia berbasa-basi dengan mengucapkan terima kasih karena telah menjaga kakaknya. Padahal hubungan Kurosu dan kakak Haruko tidak saling akrab. Sepulangnya di kos, Kurosu kini sudah bisa membeli lampu untuk kamarnya dan aktivitas yang tak pernah ia lewatkan, yaitu mengintip Miyaichi. Kali ini, Miyaichi memasang kertas yang berisi pesan ke Kurosu kalau ia akan pulang tepat pukul 10 malam nanti. Dan saat Miyaichi pulang, betapa kagetnya Kurosu ketika melihat kakak Haruko yang bernama Kawasaki sedang dalam kondisi terikat di atas tempat tidur Miyaichi. Ya, Kawasaki adalah korban Miyaichi selanjutnya. Kurosu berteriak untuk menghalangi Miyaichi. Tapi Miyaichi menyuruh Kurosu untuk tidak berisik dan memperhatikan apa yang akan dilakukan Miyaichi. Dengan santainya, Miyaichi menghabisi nyawa Kawasaki. Kurosu bertanya-tanya kepada diri sendiri, mengapa Miyaichi tega membunuh Kawasaki, yang nyata-nyatanya adalah tetangga kamarnya juga. Tak lama kemudian, datanglah sekelompok orang yang memang mereka adalah partner Miyaichi. Salah satu di antara mereka adalah seorang wanita yang bernama Reina. Kurosu lalu menghampiri mereka dan bertanya, siapa mereka sebenarnya? Reina menjelaskan kalau dirinya dan anggotanya bertugas membersihkan mayat yang sudah dibunuh oleh Miyaichi. Dan mereka adalah salah satu dari sekian banyak tim di dunia yang ditugaskan untuk membersihkan mayat. Keesokan harinya, Kurosu sedang berbaring di kamarnya, membayangkan bagaimana kengerian saat Miyaichi menggorok leher tetangganya. Ia tak habis pikir, Miyaichi tak pernah peduli siapa yang akan dibunuhnya. Ia juga khawatir kalau suatu hari nanti, dirinya akan dibunuh sewaktu lagi sayang-sayangnya. Lalu, Miyaichi datang menghampiri dan berbaring di belakang Kurosu.